asuransi. Oke, jadi itu juga adalah suatu prestasi. Jangan menganggap bahwa seperti kayak misalnya dalam sepak bola. Jangan pernah menganggap bahwa seorang kiper, dia tidak pernah ngegolin, maka dia akan dicap sebagai pemain yang tidak berprestasi gitu ya. Klaim ini seperti seorang kiper, kita juga harus jago, handal gitu, bagaimana caranya menghadapi serangan-serangan balik lawan yang ingin memenangkan pertandingan. Apabila kita memiliki kiper yang baik, maka kita sebagai penyerang pun akan sangat cukup nyaman lah. Kita tidak sia-sia sudah menyerang terus dari awal gitu ya, tiba-tiba belakang kita kebobolan terus. Ada beberapa kiper handal itu seperti Higuita ya dari Kolombia itu dulu, rambutnya kayak si Bob Marley gitu. Rambutnya tidak seperti saya, dia rambutnya gimbal. Higuita dan beberapa kiper-kiper lain seperti Peter Schmeichel gitu ya, atau De Gea dan lain-lain, mereka adalah handal dalam melakukan klaim. Berapapun serangannya dilakukan oleh tim lawan, Anda tidak perlu khawatir karena kipernya sudah cukup baik sehingga gawang pun akan aman dari serangan lawan. Jadi kurang lebih klaim adalah seperti seorang kiper yang akan menjaga bagaimana caranya supaya nasabah Anda tidak kecewa dan kita tidak disemprot. Coba bayangkan teman-teman, saya yakin dari semua kita atau hal agen-agen baru ini, Anda harus siap menghadapi yang terburuk. Dalam artian tidak buruk-buruk amat yang menyebabkan Anda akan beresiko kehilangan rambut Anda gitu ya. Tapi kita akan tetap bisa menghindari kekecewaan dari nasabah, itu yang sama pentingnya dengan mencari uang dalam menjual. Bagaimana cara mengetahui bahwa klaim nasabah Anda akan dibayarkan? Nah, ini juga penting sekali teman-teman. Bapak Ali, mohon maaf, ini apakah slide ini bisa dipercepat sedikit begitu supaya teman-teman bisa nyambung ya? Pak Ali, ini sepertinya ini bukan materi saya nih Pak Ali. Oke Pak, sebentar Pak, setengah dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Ali atas respon audionya ya. Oke, berikutnya. Syarat-syarat apa saja yang dalam mengajukan klaim? Nah, ini juga teman-teman semua hal poin-poin penting yang Anda harus catat, persiapkan sebelum terjadi suatu klaim. Dan mengapa Anda harus menyiapkannya segera? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kemampuan pengetahuan kita dalam klaim itu harus kita pergunakan, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi saat kita sedang lagi training ini saja bisa berlangsung tuh, terjadi musibah kepada klien kita gitu ya, tiba-tiba Anda dihubungin gitu. Misalnya, Pak Hafi, tiba-tiba nih ini saya sakit, bagaimana ini caranya begitu? Dan apabila Anda belum siap mengenai materinya, wah repot. Ya, jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan segala materinya supaya bisa Anda pergunakan secepat mungkin. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa klaim nasabah akan Anda dibayarkan? Pelajari itu. Terus syarat-syaratnya apa saja dalam mengajukan klaim? Dan apakah suatu klaim bisa ditolak? Ini menarik teman-teman ya. Kita akan mengulasnya selama 2 jam ke depan ini, teman-teman. Apabila Anda pertanyaan, saya sih lebih baik menyarankan teman-teman untuk bersuara. Karena saya kadang malas untuk membaca gitu ya. Concern saya bisa kebagi 2, mohon maaf teman-teman ya. Jadi saya minta satu persatu, nanti apabila memang ada, juga jangan berebutan. Saya memang mengerti banyak fans-fans saya ingin bertanya gitu. Tapi tolong satu persatu ya teman-teman ya, supaya jelas semuanya.
Oke, jangan menyalakan bom waktu dengan janji manis. Itu adalah materi saya di slide kedua, teman-teman. Banyak sekali ya, dulu-dulu bahkan di kantor lama kita itu, mereka berusaha melakukan segala cara agar bisa meningkatkan penjualan. Mereka sudah ibaratnya kebelet untuk bisa dapetin uang dari komisi. Tetapi caranya tidak tepat. Mereka menghalalkan segala cara tuh, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nasabah, dan cara-cara SOP yang benarnya tidak ditegakkan gitu, tidak dilakukan dengan sesuai dengan prosedur. Nah, disitulah teman-teman, Anda baru saja menyalakan bom waktu Anda. Jadi manisnya hanya sebentar, tiba-tiba Anda harus berhadapan dengan komplain-komplain yang akhirnya bisa merugikan nama besar perusahaan asuransi kita. Kebanyakan nasabah membeli produk itu bukan karena perusahaan yang menjual, tetapi individu yang memasarkan. Nah, khususnya dalam dunia asuransi ini, teman-teman, ya, kita itu menjual atau memasarkan produk yang kita miliki itu kepada para nasabah, dan mereka percaya, mereka membeli itu karena kita, bukan karena perusahaannya, bukan karena misalnya namanya Pak Jenrich atau Pak siapa gitu semuanya ya, tetapi karena Anda. Nah, untuk itu teman-teman pastikan Anda memulainya dengan baik, sehingga berjalan dengan waktu semuanya akan smooth. Jangan memaksakan, wah teman ini kan klien saya ini bukan orang asuransi, dia tidak tahu bahwa suatu klaim, misalnya PPH plus atau PHS plus atau penyakit kritis dan lain-lain, itu memiliki masa tunggu. Nah, karena ingin membuat nasabah ya, nasabah bilang, Pak, Bu, nggak usah khawatir, kalau agennya Kasim, ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak ada masa tunggunya, Pak. Nah, disitulah teman-teman, bom waktu suatu saat akan meledak, dan Anda sendiri yang akan kebakaran nantinya. Untuk itu teman-teman, sekali lagi pastikan mereka membeli produk tersebut bukan karena perusahaannya, bukan karena presiden direkturnya, bukan karena pemilik agensinya, tapi karena Anda. Oke Pak Ali, terima kasih ya, Anda sudah menemukan, kerja Anda luar biasa. Slide berikutnya Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Ali. Jadi begitu teman-teman, sekali lagi, karena Anda lah maka penjualan itu terjadi. Mengapa juga kepada agen-agen baru, saya lihat di sini ada beberapa agen baru ya. Sekali lagi teman-teman, para agen baru kuasai juga skillnya, bagaimana teknik menjualnya. Setelah Anda menguasai materi menjualnya, maka Anda akan mendapatkan hasil kerja keras Anda, dan Anda juga akan mulai percaya dengan perusahaan apa Anda bekerja. Karena Prudential ini adalah perusahaan yang sangat komit. Saya sudah bergabung dengan perusahaan ini sudah lebih dari 10 tahun ya teman-teman. Di masa-masa itu juga ada pergolakan-pergolakan di mana ketika saya mengalami masa-masa sulit, baik itu dalam menjual, saya merasa apakah ini memang industri yang saya harus lakukan atau bukan begitu. Nah, tetapi karena kita memiliki suatu payung yang hebat, dalam hal ini Prudential, tidak lama-lama tuh ketidakyakinan itu bertahan di pikiran saya. Itu satu sisi, karena dalam menjual pun kita tidak mengalami kesulitan. Seperti layaknya misalnya Anda melihat Aqua. Aqua semua mereknya lain aja, air mineral itu disebutnya Aqua. Anda pakai denim atau jeans, semuanya disebutnya Levi's gitu ya. Padahal brandnya lain. Tapi di industri asuransi, semua sudah menganalogikan, memberikan nama khusus bahwa agen untuk asuransi rumah sakit ya Prudential. Itu satu. Jadi akan memberikan kekuatan buat para agen baru, memudahkan mendapatkan komisi pertamanya. Setelah itu juga para agen baru ini tidak perlu khawatir. Untuk dalam mempertanggungjawabkannya, Prudential sangat bisa dipercaya. The name you can trust, gitu ya.
saya ini khususnya teman-temannya pada tanggal 3 kemarin, tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 ya, itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, klien saya masuk rumah sakit. Nah, disitulah mengapa saya semakin yakin. Padahal saya di Jakarta, klaim klien saya itu ada di Sulawesi, tanpa harus saya berangkat ke Sulawesi gitu ya, walaupun jet pribadi saya sudah standby gitu, saya tidak perlulah, nggak usah. Kita dengan teknologi ini by phone saja kita sudah bisa melakukan tugas kita. Itu satu ya, teman-teman, bagi agen yang baru, Anda tidak perlu khawatir, dalam sisi penjualan perusahaan kita sangat familiar di mata masyarakat, yang artinya akan memudahkan Anda dalam teknik menjual. Berikutnya dalam dalam proses klaim, Prudential juga membuktikan lagi bahwa dia komitmen membayarkan jumlah klaimnya berapapun itu. Apabila sesuai dengan SOP-nya, maka Anda tidak perlu khawatir. Nanti di akhir ya, kalau misalnya saya ingat gitu ya, kadang di awal saya bilang iya, karena kepala ini terus berputar bagaimana cara memberikan yang terbaik, apa yang saya sudah janjikan, saya lupa di akhir gitu ya. Tolong ingetin nih Mas Mokhtar Hafidluddin gitu ya. Bagaimana dahsyatnya Prudential memberikan jaminan, nasabah Prudential itu boleh diizinkan keluar rumah sakit walaupun belum ada kabar final garantinya. Luar biasa kita ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Ingat bahwa nasabah membeli produk bukan karena perusahaannya, tetapi karena Anda. Untuk itu, pastikan Anda menguasai materi dan jangan pernah menjanjikan yang manis-manis. Sekedar untuk diketahui ya teman-teman ya, saya ini bukan dokter gitu ya, tapi saya bisa menganalogikan bahwa penyakit diabetes itu bukan hanya dari makanan saja teman-teman. Tetapi penyakit diabetes itu juga ya bisa disebabkan karena ucapan-ucapan. Jadi hati-hati, klien Anda bisa kena diabetes gara-gara Anda menjanjikan sesuatu yang manis gitu ya. Sehingga akhirnya dia kena diabetes. Klaimnya kena diabetes, ditolak. Oke, demikian pula ketika Anda akan mempergunakan haknya. Demikian pula ketika mereka akan mempergunakan haknya, maka Anda pula tuh yang akan dicari pertama-tama. Untuk itu Anda pastikan menguasai apa yang Anda jual dan jangan pernah menghalalkan segala cara untuk meloloskan suatu penjualan. Karena ucapan terima kasih atau umpatan nasabah tergantung langkah pertama kita dalam menjual. Ketika saya berhadapan dengan nasabah saya, klien saya pertama kali saya bergabung itu, saya ingat saya masih sangat minim sekali pengetahuannya gitu ya. Sampai saat ini juga saya masih minim, tapi hanya setidaknya bertambah sedikit-sedikit gitu. Untungnya leader saya yang luar biasa, Bapak Avianto Setiawan, sangat sangat sabar membimbing saya. Ketika saya ditanya-tanya mengenai klaim, saya kelabakan. Tetapi namanya juga agen baru gitu ya, semangat jiwa 45-nya nih yang sebentar lagi 17 Agustusan membara gitu. Tetapi karena saya kembali tadi sangat minim, mengapa saya ditolak saat itu. Dia menanyakan bagaimana kalau klaim ini gitu, bagaimana kalau ini dan itu. Saya kelabakan tuh, saya bingung, bagaimana nih ya. Nah, dari situlah pembelajaran saya untuk, wah ini perlu diketahui nih, bukan hanya teknik menjualnya aja, teknik untuk melayani berikutnya juga penting itu. Padahal teman-teman, nasabah tersebut adalah masih keluarga lah, masih relatif saya, sehingga dengan PD saya yakin bahwa dia akan membeli apa yang saya tawarkan karena memang tadi kedekatan kita. Tapi karena kebanyakan pengetahuan yang saya sangat minim, sehingga penjualan saya pun itu walaupun sudah dibantu sama leader saya, juga saya masih mengalami kegagalan. Dan itu adalah mutlak kegagalan saya sendiri, bukan karena leader saya, bukan karena hal-hal lainnya saya, karena saya sendiri tidak cakap dalam menguasai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Dan di situ pula saya langsung berikhtiar gitu ya, saya langsung berjanji bahwa wah ini saya tidak boleh salah ya, seminim mungkin lah kalaupun. Sorry teman-teman, ada telepon masuk jadi agak sedikit blank.
suaranya. Jadi jangan pernah menjanjikan sesuatu hal apapun yang manis-manis, ya. Tetap mengucapkan sesuai dengan apa yang ada di polis. Pada saat terakhir how to claim ya, bagaimana cara untuk klaim itu, kawan kita ya, itu mempunyai materi yang sangat luar biasa hebat gitu teman-teman. Beliau memberikan semua detailnya dijelaskan, dan saya sendiri juga sampai termanga-manga gitu, saking kagumnya dengan beliau karena memberikan semua materinya sangat detail. Nah, jadi teman-teman saya juga menganjurkan, karena masing-masing orang juga mempunyai gaya dalam memberikan pengetahuannya, dalam memberikan pengalamannya. Untuk itu saran saya, Anda harus benar-benar rajin mengikuti hal-hal yang Anda anggap penting. Kalau nggak salah punya beliau itu ada 61 slide atau 62 slide. Gitu ya. Kalau saya hanya 11 slide. Itu juga materi-materi tabel gitu. Nah, jadi teman-teman kombinasikan pengetahuan yang ada, jadi Anda akan menjadi two in one gitu. Karena sejauh ini pengajar mengenai klaim ini di PFA kalau nggak salah yaitu saya sama beliau ya. Jadi ada dua. Apabila Anda kuasai semuanya, Anda adalah 3 orang dalam satu. Begitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Jadi ingat bahwa ketika Anda menjual, mereka akan mengingat Anda lah yang akan bertanggung jawab, tidak melihat prudensial, tidak mengkomplain kepada customer service atau apa. Anda yang pertama kali akan disemprot. Oke, jadi teman-teman, ucapan terima kasih atau umpatan nasabah tergantung langkah pertama Anda menjual. Saya tidak ngebayangin teman-teman ya, bagaimana ketika Anda harus disemprot gitu, karena kesalahan yang Anda buat. Padahal, ketika Anda sudah melakukan prosedur yang benar saja, ada juga nasabah yang masih tidak tahu diri. Gitu. Jadi mohon maaf nih teman-teman ya, kita tidak perlu juga mendewakan klien kita, nasabah kita, bahwa mereka hidup kita tergantung mereka. Tidak. Kita ini seperti kredo di sebuah hotel, teman-teman ya. We are ladies and gentlemen, serve ladies and gentlemen. Dia dan kita sama. Kita bukan superior, kita juga bukan inferior, dan juga mereka. Kita anggap mereka sejajar dengan kita, mutualisme, simbiosis mutualisme. Kita memerlukan dari mereka, ya, mereka juga memerlukan dari kita. Bahkan kalau misalnya kita tukar-tukar secara angka gitu, mereka jauh teman-teman, tidak mungkin akan bisa memberikan angka yang setimpal. Contoh misal mereka taruh 10 juta saja, ya 10 juta rupiah, berapa yang dia dapatkan dengan total jumlah klaim yang akan mereka terima gitu kan? Contoh kalau misal bronze A lah yang 10 miliar setahun. Mereka bayar 20 tahun, udah berapa puluh miliar itu teman-teman. Ya, mereka hanya memberikan berapa rupiah, tetapi kita memberikannya berdouble-double kali lipat jumlahnya. Untuk itulah hal-hal poin seperti itu yang Anda ingat bahwa Anda bukan seorang kacung, Anda bukan seorang tenaga pemasar yang rendah. Anda dan mereka adalah sama. Dan perlu diingat bahkan ketika kita, ya betul, Bram Bintaro itu Ritz-Carlton itu kredonya ya, we are ladies and gentlemen, servant, ladies and gentlemen. Anda orang Bali ini kayak hidup dari dunia pariwisata gitu ya. Jadi pada saat mereka berusaha mengintimidasi gitu ya, atau Anda yang terintimidasi, itu bisa jadi mungkin Anda menjanjikan hal-hal yang manis begitu. Jadi jangan pernah. Kalaupun mereka tetap berusaha mengintimidasi atau apa, hadapi dengan tenang teman-teman. Klaim itu sebenarnya mengapa nasabah itu bisa marah begitu, karena bayangkan apabila Anda sakit gitu ya, bawaannya emosi itu tingkat tinggi. Emosi Anda bisa tingkat tinggi, jadi Anda bisa membayangkan kondisi klien Anda. Untuk itu hadapi dengan tenang, yakinkan mereka. Kalau misalnya Anda mungkin tidak bisa menghandle tekanan itu, selagi Anda melakukan pekerjaan, ya Anda matikan aja itu telepon ya. Jadi bilang, Bu, Pak, mohon maaf, baterai saya habis.
saya tidak bisa dihubungi, tetapi Anda tidak perlu khawatir, proses kerja ini sedang berlangsung. Dan Anda juga bisa meyakinkan kepada mereka, di awal Anda beritahu bahwa semua dalam bidang apapun, proses klaim pasti akan mempunyai yang namanya tahapan-tahapan. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, jadi tadi saya memberikan gambaran bagaimana mengetahui klaim dan apa syarat-syarat yang Anda siapkan dalam mengajukan klaim tersebut. Oke, tentunya Anda dan klien Anda mengharapkan bahwa klaim Anda pasti mau disetujui gitu ya. Di slide ketiga saya ini, saya beri judul, mau klaim disetujui? Coba teman-teman suaranya Anda jawab nih, saya tanya. Mau klaim Anda disetujui? Ayo jawab semuanya. Mau dong. Mau. Mau. Ada stay tune ya teman-teman ya. Jangan beranjak kemana-mana karena akan ada iklan dulu teman-teman. Ya mohon maaf ini masukan sebagai untuk saya gitu ya. Jangan lupa follow channel saya di YouTube ya. Kita ada iklan dulu sebentar teman-teman. Iklannya apa? Ya air putih dulu, saya minum dulu. Oke, jadi Anda tadi sudah mengatakan mau klaim disetujui gitu ya. Saya akan membuka nomor rekening saya, teman-teman. Mulai saat ini kita harus profesional. Saya akan tulis di line ini akan ada gitu ya. Langsung Anda transfer dulu, saya berikan waktu 5 menit. Untuk itu Anda akan saya bagikan kiat-kiatnya. Semakin banyak Anda memberikan uang transferan, maka semakin banyak informasi yang Anda akan dapat. Oke, jadi di dot pertama dalam proses bagaimana klaim Anda bisa disetujui, yang penting adalah pengisian SPAJ adalah kunci. Pak Ali pasti, ya oke, terima kasih Pak Ali. Pengisian SPAJ adalah kunci dalam proses pembayaran suatu klaim. Nah, bayangkan teman-teman, di situ, baik dalam materi di SPAJ maupun SPAJ yang kertas gitu ya, Anda bisa bayangkan banyak banget itu yang harus ditanyakan kepada nasabah. Jadi Anda harus detail, Anda tanyakan. Lebih baik dalam pengisian SPAJ ini, khususnya dalam mengenai kesehatannya ya, database mereka sebelumnya, karena mereka kan itu adalah mungkin stranger buat kita, orang lain, orang asing yang kita tidak perlu tahu juga kehidupan sebelum-sebelumnya. Nah, informasi-informasi itulah yang Anda harus gali, Anda harus tanyakan. Anda bilang, Pak, Ibu, mohon maaf, tidak ada dusta di antara kita. Karena saya tidak ingin Anda diklaim Anda ditolak, ya. Untuk itu saya memerlukan kejujuran Anda. Kalau Anda tidak pernah jujur kepada pasangan Anda, itu urusan Anda. Tetapi saya minta kejujuran Anda, detailnya sama saya, khususnya mengenai kesehatan saja. Saya meminta para nasabah ini untuk memberikan informasi-informasi awal. Pada tanggal 3 bulan ini, ada klien saya yang masuk, yang tadi saya ceritakan. Di situ saya evaluasi ulang, karena dia sudah ikut dari tahun 2015, kalau nggak salah. Dan pada saat kemarin masuk, karena dia mendapatkan campaign ya pada PPH Plus itu, berarti kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ternyata pada saat informasi di awal itu, pada di bulan Agustus ketika mereka masuk, saya tanyakan lagi kembali, teman, ini bagaimana? Apakah Anda ketika masuk dalam PPH Plus itu ada nggak informasi-informasi yang Anda tidak saya sampaikan? Karena pada saat itu saya tanyakan itu proses lagi untuk inisial garansi atau meminta penjaminan awal. Nah, ternyata ada istrinya yang menyampaikan berbeda begitu. Nah, di situ saya sebagai agen ya, mungkin karakter saya aja sedikit orang Sulawesi agak-agak galak gitu. Saya malah marahin itu klien saya, bilang, ini Anda tidak menyampaikan suatu hal ini kepada saya. Jadi kalau apabila ada penolakan atau hal apa yang membuat ini Anda harus bayar sendiri, itu adalah karena Anda tidak menginformasikan ke saya. Nah, saya juga mungkin akan agak sedikit defensif di situ, walaupun juga ingin memberikan ini yang terbaik gitu ya. Karena bagi saya SPA dalam pengisian SPAJ adalah benar-benar kunci. Saya ingin menanyakan dia bahwa pastikan informasi yang diberikan itu adalah benar adanya. Dan saya selalu menekankan kepada mereka, Bapak, Ibu,
kalau Anda menginformasikannya yang salah, kemudian hari kita tidak akan pernah tahu kapan akan ada klaim. Untuk itu, kalau Bapak menyampaikannya memang benar-benar apa adanya, mungkin saya akan memberikan konsultasi supaya aplikasi Bapak ini, SPAJ Bapak ini bisa diterima. Nah, jadi dengan adanya informasi tadi, nasabah akan berusaha memberikan informasi yang jujur lah ya. Karena jangan sampai teman-teman, selain kita menjanjikan yang manis itu bisa berakibat fatal, apabila juga nasabah tidak memberikan informasi yang apa adanya, itu juga bisa berakibat fatal. Dan jangan sampai gara-gara ketidakjujuran mereka, kita yang nanti akan disalahkan. Playing victim itu bisa kita eliminir ya di awal-awal. Jadi teman-teman, sekali lagi, kita memiliki harkat derajat yang sama dengan nasabah-nasabah kita. Apalagi kalau sudah jadi leader ya, mungkin malah lebih kaya daripada mereka gitu ya. Oke, jadi pengisian SPJ adalah kunci dalam suatu proses pembayaran klaim. Isilah keterangan kesehatan nasabah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh nasabah. Jangan mengkondisikan sesuai keinginan Anda sebagai agen. Nah, ini ya teman-teman. Kalau tadi di poin awal kita menekankan nasabah harus memberikan informasi yang jujur. Jangan membuat segalanya sepertinya tidak ada, padahal mungkin bisa jadi dia pernah pasang ring kayak, atau dia pernah melakukan perawatan begitu ya dan lain-lain, tetapi tidak diinformasikan. Demikian juga kita sebagai agennya. Ketika nasabah sudah berlaku jujur, sudah memberikan informasi yang apa adanya, di kita, wah ini mah kayaknya bakalan ditolak nih. Kalau ini ditolak, bagaimana? Wah nggak bisa dapat duit dong begitu ya. Jadi dua ini kita ini nasabah dan ini juga mempunyai poin-poin penting gitu. Jadi teman-teman kita mengisinya berdasarkan informasinya. Jangan karena keinginan kita sebagai agen mengkondisikan. Wah bahaya teman-teman. Bisa bayangkan Anda nanti disemprot-semprot. Bukan hanya disemprot doang dengan omelan-omelan. Kalau Anda dituntut bagaimana? Ya kan? Keringat dingin juga tidak akan membantu solusi buat Anda dalam mengatasi tersebut. Jadi teman-teman ini hukumnya adalah haram. Gitu ya. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Beritahukan nasabah, informasi yang mereka berikan di awal akan menentukan dalam proses klaim di kemudian hari. Nah, jadi tadi saya sudah tekankan itu, bahwa, Pak Ali ini nggak bisa Pak Ali, poin per poin gitu ya, jangan dijembrengin langsung gitu. Kalau misalnya bisa Pak Ali ya, di poinnya di satu persatu aja. Terima kasih Pak Ali, IT-nya luar biasa. Ya, jadi apabila informasi yang mereka berikan di awal akan menentukan dalam proses klaim, demikian juga ketika informasi yang sudah disampaikan, titik akhirnya adalah di jari kita, di pena kita. Untuk itu, teman-teman harus menyampaikan segala sesuatunya. Kalau di SPAJ sekarang ya, karena melalui Prufos-nya, ini jempol kita adalah harimau kita nih. Apakah kita akan menginformasikan, menulisnya di amandemen ketika ada informasi mengenai kesehatan nasabah sebelumnya, ini adalah harimaumu. Jadi jangan sampai suka luar biasa dahsyat yes ya jempol. Atau nanti gara-gara jempol Anda di Prufos, Anda jadi bermasalah kemudian. Jangan sampai teman-teman, jempol ini adalah harimau kita. Luas dan tugas sangat dibutuhkan oleh para tenaga pemasar asuransi dalam pencapaian karir. Nah, artinya di sini poin ini teman-teman, kita memang harus juga tidak kaku-kaku amat seperti mungkin yang akan dialami oleh agen-agen baru nih. Mereka kadang-kadang seperti kayak saya sebelumnya, ya, atau katakanlah ini saya sebelumnya begitu teman-teman, saya kaku nih, saya nanya begini, begitu, aduh, jadi kayak kanebo kering saya itu. Segala sesuatunya harus ini banget, textbook banget begitu. Padahal juga tidak sedemikian kakunya. Jadi teman-teman bisa memberikan misal informasi segala sesuatu bahwa penyakit ini begini. Misal nasabah menyatakan, Pak saya pusing nih Pak, apakah saya tulis begitu. Nah para agen baru, kalau misalnya pusing itu kan bisa, walaupun saya bukan dokter gitu ya, pusing itu kan bisa jadi disebabkan karena mungkin bisa jadi Anda nggak punya duit gitu kan. Nah pusingnya kan berbeda. Jangan gara-gara Anda nggak punya duit, itu
nasabah tersebut ya nggak punya duit karena mungkin dia baru kena pengurangan gara-gara COVID ini, dia tidak punya duit, ditulis tuh dalam SPAJ, nasabah pusing gitu. Nah, untuk itulah di situ disitulah keluasan kita dibutuhkan. Kembali juga teman-teman ya, keluasan itu tentunya bisa kita dapat peluang pengalaman-pengalaman itu karena dengan adanya waktu. Semakin banyak Anda melakukan pekerjaan Anda, semakin banyaklah pengalaman-pengalaman yang akan Anda dapatkan. Dalam poin ini tegas, artinya ketika nasabah berupaya untuk memberikan segala kesalahan apabila terjadi di kemudian, kita juga bisa menyampaikan. Karena tadi di awal kita sudah menunjukkan profesionalitas kita, bahwa nasabah sudah memberikan informasi yang baik, kita sudah menanyakan, dan kita juga menginformasikan segala informasi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan, maka kita tidak perlu lagi kelemar-kelemar. Karena teman-teman, saya juga seringkali berargumentasi dengan nasabah. Ketika mereka menginformasikan dengan awal, saya dengan ibaratnya kita body language kita nunduk-nunduk. Tetapi kalau misalnya mereka sudah mulai mencoba melihat sesuatu yang ini, kita akan dengan tegas dan kepala tegak kita menjelaskan bahwa tidak seperti yang mereka gambarkan begitu. Nah, disitulah tegas sebagai agen sangat diperlukan. Ketegasan ini juga teman-teman tidak hanya ketika kita berhadapan dengan nasabah, tetapi dengan misalnya provider lain, maksudnya third party ya, seperti Edmedica atau SOS atau PMN sendiri. Kita harus menyampaikan semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga apabila sudah ada seperti itu, maka kita ya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi semuanya akan lebih smooth. Oke, saya melihat di sini ada agen baru nih ya, kayak Ajeng gitu ya. Mega, teman-teman kamu ya agen-agen baru tidak perlu khawatir. Kita para leader ini di sini ya, sudah duluan kalau ibaratnya udah kejeblos ya, kita duluan sudah tahu nih lubang mana yang Anda harus hindari gitu ya. Klaim tidak sesusah yang Anda bayangkan. Sangat mudah, sangat menarik. Berikutnya, Pak Ali, berikutnya, kelancaran klaim dan syarat-syaratnya. Dalam mengajukan klaim, Anda harus memastikan hal sebagai berikut. Pak Ali, apakah bisa ditampilkan mengenai kelancaran klaim dan syarat-syaratnya, Pak Ali? Oke. Audionya tolong coba jawab. Oke, Pak, sebentar, Pak. Ya, oke, saya tunggu ya. Teman-teman yang ingin mau ngopi dulu, silakan. Kita tunggu Pak Ali dulu. Saya juga boleh minum dulu ya. Oke, berikutnya Pak Ali. Sekali lagi Pak Ali. Ya, oke. Teman-teman. Kecepatan Pak. Kelancaran klaim dan syarat-syaratnya. Para agen baru khususnya, maupun agen yang mungkin belum pernah mengalami klaim, ini adalah syarat-syaratnya. Anda perlu mengingatnya ya. Jelaskan yang namanya masa tunggu. Oke, ketika Anda berjualan di awal, mempromosikan produknya, memasarkan tersebut, Anda harus mengetahui ada beberapa masa tunggu. Masa tunggu ini artinya suatu proses di mana nasabah ketika mereka akan mempergunakan haknya atau mereka ketika sakit, maka apabila dalam masa tunggu tersebut belum dilalui, Anda siap-siap untuk mengatakan klaim Anda belum bisa dibayarkan. Jadi masa tunggu ini ada masa tunggu 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Oke, saya ulangi, ada masa tunggu 1 bulan, masa tunggu 3 bulan, masa tunggu 12 bulan. Masa tunggu 1 bulan itu teman-teman adalah semua segala penyakit yang ada. Khususnya sakit hati, apabila Anda ditinggal pasangan Anda itu juga dipastikan tidak ada
ada masa tunggunya teman-teman ya. Bagaimana masa tunggunya itu sih tergantung Anda bagaimana move on cepatnya atau tidak gitu. Oke. Masa tunggu 1 bulan untuk segala semua macam penyakit. Bagaimana dari awalnya? Argonya dihitungnya dari kapan? Argonya dihitung dari pertama kali disetujui atau semenjak polis enforce kembali. Maksudnya bagaimana apabila polis enforce kembali? Misal ada satu penyakit ya, suatu nasabah yang sudah menjadi klien kita, nasabah prudensial selama 3 tahun. Entah bagaimana suatu hal, polisnya lapse. Nah, maka dari itu dia harus mengulangi lagi penyakit yang dikecualikan dalam masa tunggu 12 bulan atau 1 tahun. Dan Anda harus sampaikan itu teman-teman. Itu adalah poin-poin yang sangat penting. Masa tunggu harus disampaikan. Pernah ada nasabah saya teman-teman, ketika saat itu masih Prumet. Ya, lama sekali Prumet. Prumet itu apa teman-teman, saya tidak akan membahas di sini, Anda tanya leader Anda. Nasabah saya saat itu hari ke-28 semenjak polisnya disetujui. Hari ke-28 teman-teman. Ya, jadi ketika hari ke-28 kan masih di bawah 30 hari. Nah, nasabah saya ini dirawat selama 7 hari, seminggu. Nah, jadi di situ kan ada 2 hari untuk melalui masa 30 harinya. Dan hari yang ketiga itu sebenarnya sudah masa disetujui. Karena penyakitnya memang penyakit yang apa ya saat itu ya, DBD. Nah, jadi sebenarnya DBD itu penyakit yang bisa hanya melewati masa tunggu 1 bulan. Semenjak polis disetujui atau semenjak polis enforce kembali. Nah, teman-teman ada yang bisa bantu saya tidak? Bagaimana cara mengklaim, menjawab kondisi apabila ada nasabah yang masuk belum melewati 30 hari, tetapi dirawat sampai dengan seminggu. Oke, teman-teman, apabila Anda ada yang bisa menjawab, ya, tolong nyalakan speaker Anda. Anda sebagai pengganti saya dalam menjawab pertanyaan ini. Ada yang berani teman-teman menjawab? Coba Pak Hafiludin. Iya Pak. Bagaimana Pak Hafi? Dengar gak tadi ininya, skenario-nya? Iya Pak. Yang belum masuk itu ya Pak ya. Belum masuk apa namanya, masa itunya, terus dirawat seminggu ya Pak? Seminggu Pak. Seminggu. Apakah itu, begini deh, saya bantu deh mudahkan. Apakah 2 hari yang itu tidak di cover ya, jadi 5 hari saja yang dibayarkan, atau bagaimana? Atau bahkan tidak di cover sama sekali Pak? Nah, jadi karena kondisinya kan hari ke-28, oke, dia masuk tuh hari ke-28 semenjak polis disetujui. Karena ada masa tunggu penyakitnya tadi saya informasikan, penyakit ini sebenarnya masuk dalam kategori yang bisa di cover hanya dalam masa tunggu 1 bulan. Nah, karena hari ke-28 dan dirawatnya seminggu, ada 5 hari tadi, apakah dibayarkannya 5 hari, apakah dibayarkannya 7 hari, apakah tidak dibayar? Nanti kalau Pak Hafi, karena kan Anda satu kantor sama saya ya, nanti saya minta leadernya ngasih Anda makan siang gratis deh. Baik salah maupun benar jawabannya. Kalau yang saya ini Pak, saya pahami nih Pak ya. Ya. Itu yang tercover yang ini aja Pak, yang sudah masuk, yang sudah melewati masa tunggu itu Pak. Oke. Kalau yang ininya berarti selisih Pak. Gimana Pak? Halo? Terima kasih Pak Hafi ya atas jawabannya. Ya, Pak. Oke, karena saya harus mengapresiasi keberanian Anda. Bisa saja ketika dalam kondisi kayak gini Anda videokan, mungkin bisa jadi mungkin pengajar akan menganggap saya lagi di kamar mandi begitu ya. Itu kan trik-trik saya juga sebenarnya itu. Tapi Pak Hafi luar biasa nih, karena memang saya ketahui ini cucu saya memang pemberani. Saya ingin bertanya kepada Ibu Katarina Febriani Imelda. Bagaimana? Apakah Ibu Katarina ada di sana?
Iya, Pak. Silakan Ibu menjawab bagaimana kondisi tadi. Iya, saya juga baru di sini, Pak. Agent Baru. baru. Oke. Baru 2 kali closing. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya udah kalau begitu, kalau menurut Ibu aja, karena begini, saya sudah kontak leader Ibu barusan gitu ya, nanti Ibu akan diberikan makan siang gratis gitu ya. Kira-kira jawabannya tos-tosan aja kalau main bola, dibayarin enggak? Ya, Pak. Dibayarin atau enggak tuh, klaim? Dibayarin. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu ya. Sekali lagi deh, saya kan tadi saya nanyakan cowok, saya berikutnya perempuan lagi deh. Mbak Olivia Marsa, bagaimana Mbak Olivia Marsa? Mbak Olivia? Oke, mungkin lagi ini ya. Halo Pak, saya boleh coba jawab nggak? Oh boleh dong, kan sudah ditanya. Boleh sekali. Videonya boleh dinyalakan, Bu? Maaf, lagi nggak pakai jilbab. Oh gitu? Iya. Nah, oke, nggak ada masalah. selisihnya kita bayar sendiri, tapi nanti di reimburse sama Prudential menggunakan form reimburse. Oke. Mungkin ya. Oke, Gitu aja, Pak. terima kasih Ibu Olivia atas keberaniannya juga menjawab gitu ya. Kadang kalau saya yang ditanya kayak gitu, mungkin saya ngumpet gitu. Tapi luar biasa lah para agen-agen ini berani untuk menjawab. Oke, teman-teman, saya akan meninggalkan suatu misteri. Saya tidak akan menjawab ya atau tidak begitu ya. Biarkan teman-teman menjadi pelajaran buat Anda sendiri gitu ya. Ngeselin gak sih? Jalan, udah ditanya begini, kagak ini. Kurang ajar. Berikutnya saya nggak mau ikut kelasnya gitu. Oke, teman-teman. Anda harus ikut lagi tiap kelasnya ya, siapapun pengajarnya, siapapun materinya, karena kita akan memberikan informasi yang berguna buat kalian. Begini, menurut pengalaman saya yang saya hadapi saat itu, di awal-awal saya klaim gitu ya, saat itu teman-teman sampai dengan sekarang sebenarnya ada rasa di mana bentuk empati kita, simpati kita kepada nasabah, ketika suatu klaim, kita pastinya mengharapkan semua itu akan dibayarkan. Demikian juga halnya dengan saya, teman-teman. Pokoknya, aduh, gimana caranya Prudential harus bayar gitu. Tetapi memang Prudential akan membayarkan apabila memang kembali sesuai dengan SOP. Dan saya sendiri adalah satisfied agent lah. Agen yang sangat puas dengan pembayaran klaim dari Prudential. Saya sangat-sangat puas. Karena nasabah sudah sangat terbantukan. Dan kita sebagai tenaga pemasarnya sangat merasa bangga gitu. Fungsi kita sebagai agen, sebagai tenaga pemasar, memberikan solusi buat mereka. Jadi teman-teman sebagai agen asuransi itu, kita hidup muda kaya raya, mati, masuk surga. Amin teman-teman. Amin. Ya, bayangkan itu udah saf paling depan kita, banyak membantu loh teman-teman kita ya. Klaim-klaim, bayangkan itu kan suatu hal yang menarik sekali. Jadi kondisi tadi nasabah saya tersebut teman-teman ditolak, oke? Bayangkan tuh teman-teman, baru dapat nasabah dan dia juga adalah salah satu politisi ulung, ya, seorang yang inilah mempunyai suatu ini di Republik ini gitu. Padahal kalau misalnya itu disetujui teman-teman ya, mungkin saya akan bisa mendapatkan sesuatu rezeki tambahan gitu. Dan yang beratnya ketika saya masih baru hari kedua, itu nasabah saya mungkin yang keberapa lah. Kebetulan saat itu dia adalah grup. Ketika saya masuk prospek nih teman-teman untuk agen baru khususnya untuk mendapatkan semangat. Belum lama saya jadi agen saya sudah dapat grup tuh. Ya, ada 15 orang atau 16 orang masuk tuh. Presentasi. Saat itu leader saya yang presentasi. Luar biasa nih Pak Afianto memang nih. Tepuk tangan dong semuanya untuk Pak Afianto gitu ya. Presentasi di awal teman-teman bagaimana hebatnya dunia kita di industri ini, pekerjaan ini sangat membantu. Tidak ada sikut-sikutan, tidak ada saling lomba untuk mengejar prestasi dengan menenggelamkan rekan kerja kita. Pak Afi mempresentasikan semuanya, saya sebagai agen juga termanga-manga. Ternyata komisinya itu semuanya buat saya. Sampai di selesai presentasi, saya sudah bilang tuh, Pak Afi, ini kan ada 15 atau 16, kita bagi 2 aja Pak.
Ternyata Pak Habib bilang, nggak usah sih, ini nggak usah kita bagi dua, saya aja ambil semuanya. Nggak begitu. Pak Habib bilang, ini adalah hak Anda semuanya. Nah, disitulah teman-teman mengapa saya sangat senang sekali berada di industri ini. Banyak hal yang sangat membuat kita kerasan. Oke, jadi di hari ke-28, apabila sakit, itu dilihatnya adalah awalnya. Tidak melihat pada hari keberapa, hari kelima ya, setelah 2 hari dirawat, berikutnya itu yang akan dibayarkan. Tidak, teman-teman. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Maka klaim tersebut akan ditolak. Ya, ditolak secara keseluruhan. Pak Afi nggak usah ketok jidat, it's okay. Saya juga saat itu tidak mengetahui kok. Ya, mengapa saya bisa mengetahui hal ini? Ya karena saya berada di posisi tersebut. Nah, jadi teman-teman, apabila nanti suatu saat ada perkara di mana Anda ditolak klaim, ya mungkin secara manusia normal Anda pasti akan sedih gitu ya, akan panik dan lain-lain. Tetapi ketika sudah melewati masa tersebut, nggak usah khawatir. Hal ini akan menjadi suatu informasi ilmu yang berguna buat rekan-rekan sejawat Anda, khususnya bagi agen-agen yang baru. Jadi beritahu bahwa klaim tersebut tidak akan dibayarkan. Karena dilihatnya dari awal masuk, bukan dari titik tengahnya di mana akan ada hari-hari yang sudah melewati masa tunggunya. Oke, semoga informasi tadi bisa menambah pengalaman Anda ke depan. Berikutnya, dalam mengajukan klaim, pastikan hal tersebut adalah enforce atau lapse. Teman-teman mungkin juga bagi agen yang baru sekali lagi menganggap bahwa, aduh asuransi mamen, aduh prudensial mah ini nggak dibayar gitu. Saya mah anti gitu, anti asuransi. Saya paling senang tuh kalau misalnya orang mengatakan saya anti asuransi. Cius, Anda anti asuransi gitu ya. Anda nggak mau bayar, bukannya anti asuransi. Anda itu murahan gitu ya. Anda nggak punya duit. Sehingga mengatakan kedoknya adalah anti. Maaf, apapun alasannya saya bilang, kalau ada lagunya siapa tuh? Coba buka dulu topengmu. Nah, topengnya buka, Mas. Take it off. Ya, Anda berusaha untuk menutupi ini saja ya. Kita sebagai agen yang sudah pengalaman mah tahu, bogat artos mana mah gitu ya. Nggak ada duit, hanya pura-pura bilang anti. Bayangkan bagaimana tidak anti. Banyak teman-teman saya dulu yang tadi mengatakan anti, itu di rekan kerja saya sebelumnya. Salah satu benefit yang dia minta ketika dalam proses klaim, dalam proses tawar-menawar untuk menerima pekerjaan, dia menanyakan, Pak, saya dapat asuransi dari kantor berapa gitu. Ya kan? Dia tidak anti ketika dia tidak harus bayar. Dia tapi antipati ketika harus bayar. Nah, jadi teman-teman, apabila ada orang menyatakan saya Mas udah sebel, stigma asuransi di kepala saya jelek, ya bisa saja itu terjadi, kita tidak perlu mengubahnya. Biarkan saja dia dengan pola pandang yang norak gitu ya, yang lama. Kalau dia sakit, biarin aja gitu ya. Habis ditawarin nggak mau. Mengapa teman-teman mereka berpikiran seperti itu? Bisa jadi juga penyebabnya adalah mungkin kita-kita ini yang menghalalkan segala cara menjual penjualan tanpa menjelaskan apa-apa. Sehingga ketika klaimnya, padahal nasabah sudah menyampaikan informasi yang benar gitu, karena kelalaian kita sehingga dia percaya, dan ketika klaimnya ditolak. Itulah mengapa membuat orang antipati dengan asuransi, karena salah satunya agen-agen yang norak-norak itulah ya, menghalalkan segala cara sehingga klaimnya ditolak. Jadi teman-teman, faktor-faktor yang bisa menyebabkan klaim itu ditolak, karena polis saat itu dalam keadaan lapse. Jadi kalau dalam keadaan lapse sudah pasti pada agen baru pengajuan klaim tersebut pasti akan ditolak. Ketika pertama kali saya mendapatkan informasi bahwa klien saya itu masuk rumah sakit, saya langsung cek ke database saya di Proofos saya atau ini nih nasabah ini enforce atau lapse nih. Itu yang langsung ada di kepala saya. Oke, kalau dia udah enforce, saya cek lagi. Apakah klaim yang masuk itu, sakitnya itu masih dalam proses masa tunggu.
Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan in-force dan alasan sakitnya, rumah sakitnya, penyakitnya itu karena sudah melewati masa tunggu, semua masa tunggu, hati pun tenang gitu ya. Hati sudah tenang. Jadi pasti ini kemungkinan besar akan disetujui. Langkah berikutnya lagi, saya berputar dalam kepala saya, apakah dia berada di rumah sakit yang rujukan? Oke? Jadi hal-hal tersebut akan membantu kita untuk mengurangi stres beban kerja kita. Lihat apakah in-force. Lihat apakah penyakitnya itu sudah melewati masa tunggu. Ya. Itu poin-poin yang Anda bisa membuat beban kerja Anda berkurang. Dan juga cek apakah rumah sakit tersebut ada rekanan atau tidak. Nah, jadi teman-teman, kita harus profesional memberitahu kepada nasabah di awal, jangan kita harus menghancurkan tuh stigma di mereka bahwa asuransi mah udah pasti ditolak gitu ya. Tidak teman-teman, kita akan profesional harus menghancurkan itu langkah sifat-sifat tersebut. Berikutnya adalah riders yang dimiliki nih. Rider teman-teman agen baru itu bukan merek pakaian dalam ya. Rider adalah suatu asuransi tambahan. Asuransi tambahan. Jadi bagi yang baru, apabila asuransi prudensial itu memiliki UP ya, nilai asuransi jiwanya, dan ada asuransi tambahan berupa rider ya, artinya tidak wajib. Apabila Anda juga ingin memastikan klaim itu disetujui, selain tadi masa tunggunya sudah lewat, status polisnya in-force, rider yang dimiliki. Jangan sampai teman-teman, Anda memberikan ridersnya salah. Dan Anda menginformasikan, tenang Bapak Ibu, Prudential adalah perusahaan yang hebat. Akan membayarkan semua klaimnya. Benar, kita Prudential adalah perusahaan yang hebat. Kita akan membayarkan semua klaimnya. Tetapi kalau nggak ada ridernya, ya repot. Ya, teman-teman jangan salah. Untuk rider, saya tidak akan membahas apa itu. Anda tanyakan kepada leader Anda. Bagaimana cara memberikan rider yang tepat, supaya nasabah tepat guna, juga nasabah tidak memiliki rider yang tumpak-tumpuk gitu ya, karena mereka sudah memiliki asuransi yang lain, tetapi ridernya ditumpukin terus. Kasihan mereka teman-teman, mereka tidak paham memang. Untuk itu kita sebagai agen yang baik harus menyampaikan fungsi-fungsi rider sebaik Anda, pengetahuan Anda. Lalu berikutnya adalah form yang diperlukan berdasarkan jenisnya. Jadi teman-teman, ketika Anda sudah mendapatkan informasi-informasi awal bagaimana nasabah tersebut dirawat, sakit apa, dan lain-lain, langkah berikutnya Anda pikirkan adalah formnya. Ya, formnya itu apa? Misalnya sakitnya, sakit apa? Jadi Anda harus menyediakan sesuai dengan penyakitnya, dia masuk karena apa gitu ya. Jadi kinerja Anda akan semakin dimudahkan. Setelah form, Anda bisa melihat rekanan rumah sakit. Tadi di awal saya sudah membahas ya, rumah sakit terkanan. Apabila memang itu rumah sakit terkanan, Anda gampang beban Anda lagi itu akan mudah, ditambah dimudahkan. Mengapa teman-teman? Apabila rumah sakitnya bukan rekanan, maka sistem akan berlaku reimbursement. Ya, khususnya apabila sakit tersebut adalah mempergunakan PPH plus atau PHS plus. Ya, di situ Anda memerlukan bond aslinya di kemudian hari. Ini adalah juga poin-poin yang saya selalu ulang-ulang. Lebih baik dalam prinsip saya, teman-teman, nasabah saya itu enak dengan apa kata-kata yang saya ulang-ulang, daripada saya yang enak nanti dalam ngurusin klaimnya karena kelalaian mereka. Dan ingat, perlu diingat teman-teman, klien kita itu adalah nasabah. Dia bukan agen. Agen saja yang sudah di training berulang-ulang, masih ada juga yang tidak paham. Apalagi nasabah yang pengennya dapat pelayanan maksimal. Jadi ada baiknya Anda mengulangi lagi per periodik lah. Baik itu periodiknya seminggu sekali, sebulan sekali, atau seumur hidup sekali gitu ya. Silakan Anda lakukan.
Karena kenapa? Bon asli ketika mereka sakit, mereka lupa. Banyak hal yang mereka lupa, teman-teman. Misalnya lalai dalam menyimpan bonnya, lalai dalam banyak hal. Nah, untuk itu, yang berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan pekerjaan Anda, salah satunya adalah menyampaikan bon asli. Baik itu bahkan di rumah sakit terkanan maupun tidak. Karena mengapa? Dalam satu proses klaim, kemarin klien saya masuk rumah sakit, itu harus di MRI dulu. Ya, teman-teman, MRI tersebut, itu kalau tidak ada kepastian bahwa sakit tersebut akan dirawat inap, maka dia harus bayar dulu, bayar sendiri dulu. Ya, paham teman-teman ya? Jangan takut menyampaikan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang, Pak Agung Taufik, kok saya diminta uang nih? Katanya tadi Pak Agung menyampaikan bahwa semuanya ini adalah cashless. Anda menyampaikan hal yang salah kepada saya nih. Saya kecewa nih, gitu ya. Anda bisa menjawab bahwa Pak, Bu, bahwa sakit ibu ini masih dalam tahap awal, memerlukan yang namanya MRI, dan pihak rumah sakit belum memastikan bahwa Anda akan dirawat inap atau tidak. Oke? Berhubung poin ini sudah saya ucapkan, saya ingin sedikit menyampaikan, teman-teman, dalam proses klaim, Anda juga pasti sudah mengetahui, ya khususnya kepada agen baru, untuk untuk klaim itu dibayarkan, harus ada yang namanya rawat inap. Ya, salah satu poinnya. Minimal 1 kali 24 jam atau 1 kali 6 jam. Anda bisa memilih mana yang Anda sampaikan. Kalau saya lebih senang menyampaikan minimal 1 kali 24 jam. Jadi saya sampaikan dulu. Bu, Pak, ini memang asuransi prudensial adalah asuransi yang akan dibayarkan klaimnya ada beberapa poin. Salah satunya adalah harus rawat inap dulu. Ya, berikutnya sih ada. Apabila dalam suatu klaim tersebut tidak ada operasinya, tindakan operasinya, yaitu memang tidak perlu rawat inap. Oke, nanti saya akan coba menjelaskan detail itu apabila saya ingat di belakang nanti. Ya, jadi teman-teman ketika MRI nasabah tersebut kemarin diminta dulu untuk pembayarannya dan itu 3 juta sekian. 3 juta sekian. Jadi nasabah saya mengeluarkan uangnya. Nah, disitulah teman-teman, apa yang saya sudah drill mereka, apa yang sudah saya sampaikan mereka, baik diminta atau tidak, saya ucapkan saja. Bodoh amat pokoknya. Yang penting di kepalanya mereka pada saat klaim itu terjadi, mereka sedikit demi sedikit itu akan mengingat apa yang saya sudah sampaikan. Jadi mungkin kalau agen saya ya, leader saya itu, CC Realia gitu, mungkin bilang, aduh leader gue cerewet aman, bodoh amat, lebih baik gue cerewet. Tapi Anda ini mempunyai ya pengetahuan yang mungkin berguna di kemudian hari. Karena lebih baik cerewet daripada Anda sudah disampaikan, enggak paham-paham juga. Gue juga yang repot nanti ya. Oke? Nah, jadi rekanan rumah sakit terkanan maupun tidak, simpan bon aslinya. Berikutnya langkah-langkah untuk membantu kelancaran klaim, saya akan menyediakan nomor telepon provider seperti SOS, Medica. Itu harus saya sudah siap di handphone saya. Dan saya juga nanti sekali lagi teman-teman ya, janji saya ini udah banyak banget. Semoga saya lupa nanti gitu supaya energi saya tidak habis. Saya ingin memberitahu bagaimana sih menghemat pulsa Anda yang sedikit itu, tetapi bisa tepat guna. Klaim Anda bisa dibayarkan. Kan kadang agen, aduh gemeter duluan mereka nih. Aduh gua harus nelfon 1.500 gitu kan, itu teleponnya mahal gitu ya. Pulsa gue tinggal sedikit, komisi belum dibayarin karena gue males jualan gitu ya. Itu salah Anda. Ya. Tetapi untungnya atas kebaikan pengajar hari ini, Anda akan di-drill bagaimana cara menghemat pulsa Anda. Pulsa yang sudah menggap-menggap itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman makanya jujur harus jualan loh. API target awas ya. Jangan sampai nanti akhir tahun itu tidak ada penjualan ini loh. Nanti Anda tetap dalam keadaan miskin. Di mana nih poinnya tadi? Nomor telepon provider SOS Medica, saya sampaikan di Medica ya, dalam negeri itu 15812. Ya,
1500812. Itu dalam negeri. Yang untuk luar negeri 0218062202. Ya, baik Anda boleh catat atau kalau misalnya Anda cerdas Anda googling gitu ya. Siapa tahu saya sengaja saya pelintir kesalahannya gitu ya, atau lidah saya typo gitu kan. Nah, nomor-nomor tersebut teman-teman ada baiknya Anda sudah harus taruh. Jadi bukan hanya sekedar nomor telepon cem-ceman Anda ya. Anda simpan di situ, itu nomor-nomor telepon yang Anda wajib hukumnya untuk menyimpannya. Saya sengaja tidak menyediakan nomor telepon SOS supaya Anda menjadi seorang agen yang mandiri. Anda cari nomor teleponnya. Karena SOS tersebut masih kita pakai untuk klaim PHS, Per Hospital and Surgical. Nah, jadi ada Air Medica, sudah nomornya sudah ada. Yang dalam negeri dan luar negeri, SOS tugas Anda, dan saya kasih bonus buat Anda karena Anda sudah menjadi pendengar yang setia. Berikutnya adalah PMN. PMN itu 15085. Kalau Anda nggak punya ini mah luar binasa. Anda parah. Itu catat. Nah, kembali sekali lagi teman-teman, karena saya mengetahui agen-agen baru ini masih kere-kere gitu ya. Bahkan leader-leader juga karena penjualannya, overriding-nya belum ada, mungkin masih kere-kere juga, dak-dikduk setiap nelfon gitu ya. Saya akan kasih tahu tip-tipsnya bagaimana menghemat itu pulsa yang sudah Senin Kamis itu. Ketika Anda menelpon di PMN ya, 15085, ketika ada mesin menjawab, dia menjawabnya kurang lebih begini, tergantung jam Anda menelpon. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat gini hari. Apapun itu, ketika dia sudah ucapkan itu, pencet 1, tak. Oke, catat teman-teman. Langkah ini penting, Anda tidak dapat di googling. Oke, ketika Anda memencet 15085, itu akan ada keluar ucapan selamat itu dari mesin, langsung pencet 1, tak. Berikutnya, bisa jadi ini dalam bahasa Inggris ya. Dia, welcome to Prudential, dia sebutkan nama prudensialnya. Langsung Anda pencet 0, tak, 0. Oke? Jadi Anda akan menghemat lagi. Nah, ketika saat itu, bahasa berikutnya, kurang lebih, seingat saya, dia akan mengucapkan, telepon Anda akan disambungkan kepada ini. Langsung pencet 2. Karena Anda sebagai agen, pencetnya 2. Ya, kalau Anda 1, itu untuk nasabah. Jadi sebenarnya sih kalau Anda lebih cerdas lagi, suruh nasabahnya aja telepon. Jadi pulsa Anda hemat dan kasih tahu 101. Kalau kita 102. Oke teman-teman ya, nggak rugi ya. Jadi kuota Anda tergerus gitu karena mendapatkan informasi yang banyak menghemat buat Anda berikutnya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, bagus. Karena kalau misalnya banyak, Anda mengganggu konsentrasi Anda. Mengganggu konsentrasi saya. Berikutnya adalah prorata. Teman-teman, ini harus dijelaskan. Prorata. Saya mempunyai klien, nasabah. Nasabah saya anggap cukup lumayan ini ya, cerdas gitu ya. Karena istrinya, ini adalah klien asing. Suaminya orang Brazil, dan istrinya adalah dokter dari Amerika. Mereka ekspatriat yang tinggal di Indonesia, dan kebetulan saya adalah agennya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya botak gitu ya, saya dipilih untuk menjadi agennya. Karena suaminya ini orang Brazil juga botak. Jadi sesama botak harus saling percaya. Singkat cerita, saya sudah menawarkan PPH, saat itu PPH reguler. PPH yang tidak dibagi menjadi divisi, pembagiannya kamar 1 atau 2. Tetapi masih tetap berdasarkan kamar. Yang sama dengan PPH Plus adalah jumlah tagihannya akan dibayarkan sesuai dengan bon yang ada. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Portugis. Ya, saya bisa bahasa Portugis, teman-teman. Ngomong Portugis saya jago. Ini barusan saya ngomong Portugis, nah itu saya udah ngomong Portugis. Ya, obrigado Barak. Terima kasih banyak. Nah, saya coba menyampaikannya dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena
mereka juga bahasa Indonesia cukup ini, tapi justru saya khawatir bahasa Inggrisnya malah mereka nanti Indonesia malah nggak ngerti. Saya sampaikan dalam 2 bahasa. Setelah saya sampaikan, mereka sudah sangat memahami. Tetapi saya masih melakukan tindakan preventif lainnya. Apabila dalam komunikasi tersebut, teman-teman ya, masih ada kesalahpahaman. Karena mengapa? Hal tersebut harus dilakukan. Kita aja bahasa Indonesia aja masih puyeng, gitu ya. Mudah disampaikan, bahasanya yang mudah. Saya pergunakan khususnya kepada tim kerja saya mempergunakan level bahasa untuk mungkin SMA lah, gitu ya. Saya sudah pelan-pelan, gampang-gampang. Tetapi teman-teman masih juga ada hal yang mungkin perbedaan di situ. Nah, apalagi kepada nasabah, mereka kembali bukan agen, apalagi nasabah tersebut adalah ekspatriat yang tidak berbahasa Indonesia, Anda harus cerdas-cerdas dalam mengantisipasi hal tersebut. Saya sampaikan, Pak, kamar Anda adalah kamar yang 1 juta. 1,5 juta. Apabila Anda memakai kamar yang lebih, maka semuanya akan berubah total. Yang tadinya cashless tadi dibayarkan sesuai tagihan, maka malah petaka akan terjadi. Waduh, teman-teman, saya tidak kebayang ya apabila itu terjadi gitu ya. Kita berusaha untuk meminimalkan, tetapi ada saja hal-hal yang mungkin lewat dari analisa kita. Nah, untuk itu saya melakukan preventif. Saya membuat surat pernyataan bahwa saya Kasim sebagai agen sudah menjelaskan kepada Bapak ini dan Ibu ini mengenai prorata. Prorata terjadi disebabkan karena faktor ini, faktor itu. Untuk itu, apabila Anda sudah memahami agreement ini, tolong tanda tangan di sini. Oke, sekarang kalau nggak salah sudah ada di itu ya, virtual office sudah ada surat pernyataan itu. Apabila mungkin saat Anda prospek, tiba-tiba handphone Anda yang jelek itu baterainya habis gitu ya, jangan lupa manual aja, kertas catat gitu ya. Habis itu lakukan pengamanan, foto taruh di email, di scan jadi Anda punya bukti. Nah itu teman-teman, karena kejadian ini terjadi, yang saya sudah menganggap mereka memang mempunyai kemampuan ini, mereka sudah mengerti dan sudah bahkan menandatangani form ekstra tambahan yang tidak dikeluarkan oleh Prudential, mereka ternyata masih gagal paham. Untungnya saat itu ketika mereka sakit, saya langsung datang. Saya saat itu lagi di Kokas dan nasabah ini dalam proses klaim masih di IGD, dia di rumah sakit Rasuna Kuning, bundaran situlah, saya lupa. Siloam di dekat Atmajaya, nah situ tuh. Karena dekat, saya ke situ, saya analisa dulu tuh, saya sengaja. Ini paham nggak mereka nih ya? Setelah melalui prosedurnya, istrinya menghubungi saya. Dia menyampaikan bahwa, oke, saya ingin mengambil kamar yang ini. Saya langsung lihat, untungnya saat itu saya ada di situ. Ternyata dia memilih kamar yang di luar plafonnya. Coba teman-teman, saya tahan dulu tuh, bagaimana nih, apakah terjadinya begini, benar-benar itu tidak. Di handphone saya tersebut sudah saya siapkan memang dokumentasinya. Dan ternyata teman-teman, dia memilih, dia sudah datangin itunya, disitulah saya langsung take over, saya menjelaskan langsung ke bagian admissionnya ya, bahwa ini adalah kamarnya harusnya ini dan ini. Nah, untungnya teman-teman, klaim tersebut tidak terjadi karena nasabah, Ibu Lisa Mokoginta, nanti Anda langsung nanya saja ya, by audio ya, saya tidak akan ngecek ininya. Chat Anda saya tidak akan chat karena saya tidak akan cek, karena saya fokusnya di materi saya dulu. Anda bisa audio saja. Nasabah tersebut tidak masuk rumah sakit. Nah, setelah saya tahu dia tidak masuk rumah sakit, saya brief saat itu. Saya ulangi lagi penjelasan awal saya. Mengapa ada yang namanya prorata begini-begini. Untungnya dia bilang, oh begitu ya, mengapa nggak dijelaskan? Nah, dia coba-coba, mungkin karena dia lupa atau apa, saya bilang, enggak, saya sudah jelaskan. Ini ada buktinya. Ya oke teman-teman, itu sangat penting, sangat vital. Anda harus bagaimana caranya Anda bisa berimprovisasi. Tidak perlu pakai cara tersebut. Kalau Anda mempunyai cara tersendiri, silakan. Prorata sangat penting, hati-hati. Langkah berikutnya adalah pre-admission. Nah, ini teman-teman adalah langkah pamungkas nih. Ya, aji pamungkas. Mengapa ini bisa menjadi langkah pamungkas? Karena teman-teman,
kita bisa jadi lalai, kita bisa jadi semua yang kita sudah antisipasi ternyata masih ada aja yang keselip. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada gap-gap di mana yang di luar inian kita, maka pre-admission ini menjadi apa ya? Menjadi penyempurnanya. Dia menjadi poin-poin yang menutupi bolong-bolong kita tadi. Caranya bagaimana? Apa sih itu pre-admission? Pre-admission ini dilakukan karena kita bisa meminimalisir pengeluaran nasabah apabila ternyata by somehow case-nya ditolak. Dengan mengetahui bahwa klaim tersebut itu disetujui atau tidak ya tadi melalui pre-admission, kita meminta kepada kepada pihak rumah sakit untuk menginformasikan kepada kepada Edmedica atau SOS atau PMN itu sendiri untuk mengetahui apakah klaim ini ya teman-teman akan disetujui atau tidak. Karena kenapa teman-teman? Kemarin nasabah saya sendiri, walaupun saya sudah bekali dan mereka sudah paham bahwa single bed yang termurah, ya ini juga teman-teman itu satu poin yang harus dijelaskan berulang-ulang. Mereka seringkali gagal paham mengenai single bed yang termurah. Karena juga pihak rumah sakit mempunyai sendiri aturan-aturan atau kelas-kelas yang berbeda-beda mengenai ukuran kamar. Nah jadi itu juga hal yang perlu menjadi bahan inian Anda, antisipasi Anda. Lakukan pre-admission. Dengan melakukan pre-admission maka kita bisa meminimalisir prorata tadi. Atau pahit-pahitnya klaim itu ditolak, kita bisa mengetahui di awal sehingga bisa mengarahkan kamar mana yang perlu kita sarankan kepada mereka untuk memilih kamar. Gitu ya teman-teman. Saya sih sudah pernah mengalami juga hal-hal bahwa orang yang kaya sekalipun ketika dia harus bayar rumah sakit, apalagi rawat inapnya panjang dan total biayanya tinggi, ada kemungkinan yang akan mereka mau bernegosiasi dengan kita atau bisa menurunkan egonya untuk mengingat, oke, saya turunkan harga kamar saya deh daripada saya nanti kelimpungan bayar biayanya. Nah, jadi pre-admission tadi, Anda hubungi pihak admission rumah sakit, minta cross-check kepada provider apa yang mereka pakai, dan kita bisa mengetahui itu di awal. Karena untuk klaim itu teman-teman, ada yang namanya initial guarantee dan final guarantee. Initial guarantee itu adalah untuk memberikan pintu buat nasabah agar bisa masuk kamar. Itu initial guarantee. Setelah initial guarantee keluar, dikeluarkan oleh pihak Prudential, maka nasabah bisa masuk rumah sakit. Bisa masuk kamarnya. Nah, setelah itu teman-teman masih ada lagi dak-dikduknya. Klaim itu like a roller coaster. Anda bisa turun naik gitu perasaan gitu ya. Aduh, inisial guarantee gue disetujui atau enggak gitu ya. Aduh, bagaimana nih? Wah, setelah sudah disetujui, aduh, lega. Berikutnya masih ada yang namanya final guarantee, jaminan akhir. Ini bisa jadi juga ditolak. Kok bisa ditolak, teman-teman? Bisa. Atau bahkan bisa tidak disesuai dengan bayar tagihan. Ada klaim-klaim nasabah yang harus bayarkan sendiri. Apa aja faktor-faktornya, teman-teman? Faktor-faktornya misal, kembali tadi yang namanya prorata. Dia memilih kamar yang lebih tinggi, begitu ya. Terus bisa jadi nasabah tersebut meminta makanan dari luar gitu, dari kantinnya atau apa yang tidak memang di-cover. Atau minta suatu hal buah, saya mau minta buah dan pihak rumah sakit mungkin tidak ada, sehingga harus order ke toko buah gitu di sebelah rumah sakit. Nah, langkah-langkah poin-poin seperti itu yang bisa menyebabkan poin di final guarantee tadi akan ada adjustment, penyesuaian. Oke, ini tidak dibayar, itu tidak dibayar. Jadi kembali teman-teman, pre-admission langkah pamungkas untuk kita lakukan ketika nasabah masuk rumah sakit. Sehingga apabila memang ditolak, kita sudah menyarankan udah masuk kamar yang di bawah saja supaya Anda tidak harus membayar biayanya mahal. Oke?
Dan kita sebagai agen sudah ngatakan, aduh, enak nih. Pre-admission ternyata bisa mengetahui klaim saya disetujui di awal. Nah, berikutnya teman-teman, finalnya itu sendiri harus kita lakukan juga. Di poin sebelumnya, nomor telepon provider SOS dan Admedica, itu Anda harus siapkan. Telepon sebelum check out. Nah, poin tadi sempat keselip, saya belum jelaskan. Begini teman-teman, pihak prudensial juga kadang menjadi kambing hitam. Ketika itu terjadi di saya punya 1000 alasan untuk menjawab bahwa you lah yang menjadi penyebab klaim ini lama, gitu ya. Saya defend my company gitu sebaik mungkin. Saya katakan bahwa kita ini adalah penerima dokumen, penerima data. Bagaimana caranya kita bisa menyediakan semua, mengeluarkan jaminan akhir itu kalau tidak ada data-data yang disediakan. Nah, siapa yang menyediakan data tersebut, teman-teman? Ayo bersuara, jawab teman-teman. Mas Bram, pihak mana yang menyediakan? Rumah sakit. Ya, benar kan teman-teman? Sudah jawabannya itu. Pihak rumah sakit. Jadi kita bisa nih membentengi diri kita, ya, atau menginformasikan kepada nasabah, mengapa sih suatu proses klaim itu bisa lambat. Ya, teman-teman, saya dalam menjaga hubungan saya kepada nasabah, itu juga poin-poin yang saya remind them gitu ya. Saya ingatkan mereka bahwa pihak prudensial mempunyai SOP 1,5 jam semenjak dokumen diterima, dia harus evaluasi, menganalisa, harus menjawab 1,5 jam. Jadi apabila ada klaim yang bisa lama sekali gitu ya, faktornya bukan hanya karena di kita, tetapi juga karena pihak rumah sakit yang tidak menyediakan semua dokumentasinya tuntas. Saya tidak berusaha untuk mencari kambing hitam atau apa, saya hanya ingin menyampaikan buat Anda, dalam suatu proses klaim itu, ada memang pihak-pihak terkait yang bisa menyebabkan proses tersebut terjadi, apakah itu cepat atau lambat, nah itu ada faktor-faktornya. Jadi kita dalam hal ini menerima dokumen, kita ingatkan pihak rumah sakit lagi, sebagai agen, yuk tugas Anda, jangan malas. Pihak Anda juga menentukan suatu proses klaim tersebut, selain pihak rumah sakit dan prudensial. Anda juga perlu kecakapan, Anda juga perlu keberanian menelpon. Ya, jadi tadi saya tegaskan tegas dan luas dan tegas. Nah, di situ Anda harus luas dan tegas. Telepon pihak-pihak terkait, mana-mana saja. Nah, sebelum check out, telepon tuh. Saya sering kasih tahu kepada nasabah bahwa, Bu, Pak, ketika Anda nanti sudah mendapatkan informasi, biasanya dokter atau suster menyampaikan, oke Pak, Bu, besok Anda boleh keluar. Nah, di pagi harinya, besok tersebut, di mana dia boleh keluar, saya kasih tahu kepada mereka, lu keluarga lu, para perempuan biasa ini mungkin agak-agak cerewet gitu ya. Mohon maaf pada perempuan ini memang begitu. Kemarin klien saya, ibu-ibu, buset cerewet banget. Nah, di situ saya pakai kelebihan itu untuk memudahkan kerjaan saya. Saya suruh, yuk datangin aja via admission gitu ya, cerewetin. Wah, dicerewetin. Akhirnya tugas saya berkurang, teman-teman. Nah, di situ kasih tahu, Pak, Ibu, pihak rumah sakit, tolong sediakan semua dokumennya. Dokumen ini, dokumen itu, tagihan ini, tagihan itu, dokumen toraks kayak, dokumen MRI kayak, dokumen FBI kayak, dokumen CIA kayak, keluarin semuanya. Pada saat saya ke rumah sakit di Bandung, ada klien saya masih rumah sakit, saya datangin, kenapa gitu ya. Selagi menunggu, karena saya ke Bandung saat itu, saya lihat mana nih yang bisa menyebabkan proses klaim saya lambat gitu. Karena saya ke Bandung, saya juga nggak mau lama-lama gitu ya. Karena di sana cantik-cantik orangnya gitu, jadi saya nggak kuat lama-lama di sana. Saya urus kerjaan setelah selesai, ternyata di situ ada terjadi keterlambatan di bagian farmasinya. Jadi obatnya belum dimasukin datanya ke prudensial. Nah, untungnya saya di situ, walaupun Rumah Sakit Boromius itu sudah ada PMN-nya saat itu ya, sekali lagi teman-teman, daripada kita bego menunggu di rumah sakit ataupun di itu tidak ada kepastian, lakukan langkah-langkah inisiatif. Kejar itu bola, jangan hanya kita menunggu bola, kejar tuh. Bercerewetin semuanya, bodo amat. Pokoknya tugas gue beres saja. Setelah saya tahu, saya informasikan tuh kepada perwakilan kita di Rumah Sakit Boromius. Bro, sorry, kita kolaborasi ya. Tadi saya cek di sini, ada dokumen yang belum. Jadi tolong itu sampaikan ke pihak admission lagi, untuk segera mengirim lagi ke situ. Nah, setelah saya pastikan dia paham apa yang saya minta,
saya telepon lagi ke Prudential. Baik, Prudential nih, saya sudah komunikasi dengan pihak rumah sakit jam sekian. Anda sebagai yang membawa bendera Prudential, jangan sampai terlambat, karena saya tidak mau ketika saya berhadapan dengan pihak manapun itu, kita yang disalahkan. Nah, teman-teman, pengalaman saya sih ya, ini dari inian saya sendiri, idea saya sendiri, saya berusaha merangkul semua pihak, dalam hal ini khususnya pihak Prudential, saya merangkul mereka supaya berada satu align dengan saya, satu garis dengan saya, bukan berhadapan dengan saya. Karena kalau kita berhadapan, nanti kinerja kita tidak akan baik tuh. Saya mengajak mereka, saya rangkul mereka dengan kata-kata seperti ini. Bu, Mbak, Bu, PMN Medika, kita ini adalah satu bendera. Kita membawa nama bendera Prudential. Saya mengharapkan Anda untuk menjunjung tinggi nama baik Prudential tersebut dalam kecakapan kita bekerja. Jangan kita yang menjadi pihak yang ditunggu-tunggu. You harus kejar bola. Saya pastikan saya akan menginformasikan segala informasi yang bisa saya dapat kepada Anda PMN atau Medika atau SOS. Jadi tidak ada alasan Anda lagi lengah. Oke, nah ini jadi informasi di awal yang tadi saya informasikan menjanjikan bahwa saya berhubungan dengan klaim yang semenjak provider PMN ini sudah handle. Saya tidak tahu apakah ini benar atau bukan benar atau tidak. Artinya pihak mana yang merasa benar atau tidak itu bukan itu yang akan kita bahas di sini. Tetapi saya informasikan supaya teman-teman agen juga bisa mengantisipasi hal ini. Karena kita dibayar adalah untuk menjembatani tadi antara rumah sakit dan pihak Pru. Kita di tengah-tengahnya. Saya sudah disampaikan oleh pihak nasabah saya saat itu klaimnya di rumah sakit Awal Bros Makassar. Wah, teman-teman ya. Hebat kan teman-teman, mengapa kita menjadi agen ini dengan adanya teknologi, Anda tidak perlu harus berada di mana itu untuk membantu. Tetapi kalau misalnya Anda bisa, mengapa tidak? Di bulan Januari tanggal 13 ya, klien saya itu masuk rumah sakit di Makassar juga. Ini masih kakak adik. Masih kakak adik dan dia satu kena jantung, satu kena kaki. Kakinya dia harus dioperasi. Di Makassar itu saya datang setelah pihak rumah sakit itu udah keluar, saya proses klaimnya itu saya urusin. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan semuanya dibayarkan sesuai dengan tagihan. Jantung ternyata teman-teman mahal, 105 juta. Nah lucunya nasabah saya ini kakinya tagihannya 121 juta. Sebenarnya totalnya 128. Tetapi karena entah gimana ada diskon atau bagaimana, ditulis itu 121 juta. Anyway, berapapun jumlahnya, 3 digit teman-teman. Anda bisa bayangkan, 1 juta aja masuk rumah sakit, itu bayar aja beban itu kayaknya, aduh gimana gitu ya. Ini triple digit, 3 digit. Pasti teman-teman bakalan ngenes gitu ngelihatnya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menyampaikan semuanya tersebut dibayarkan cepat sekali. Saking hebatnya ini Prudential teman-teman ya. PMN saya telepon 15085, saya pencet 102, langsung hubung. Saya hemat waktu. Saya sih tidak peduli dengan ini ya, karena saya punya perusahaan provider telepon sendiri, jadi saya nggak akan pernah kehilangan itulah uang untuk itu. Saya beli langsung suaranya. Bagaimana? Putus-putus ya? Putus-putus, Oke, kalau putus-putus. suaranya. Ya, Pak putus-putus saya ulang dari awal materi slide pertama ya. Ya, oke. Robot, Pak. Caranya robot. Oke, mungkin jaringan Anda karena yang lain tidak rusak gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi ketika kita berada di manapun Anda tidak perlu harus memang berada di tempat sana kalau misalnya tidak bisa karena mungkin lautan yang memisahkan Anda gitu ya, lautan. Tapi kalau misalnya dekat-dekat aja ya silakan berangkatlah karena Anda bisa dapat nasabah baru. Nah, klien saya di Makassar ketika saya datang ke sana, di saat saya bantu total 106 juta itu dibayarkan. Saat itu sebelum saya pulang, saya dapetin klaim klien baru, nasabah baru. Preminya 4,1 juta gara-gara bantu klaim teman-teman. Tepuk tangan buat saya dong. Ya, begitu dasarnya teman-teman. Ketika ada yang sakit,
ketika ada yang sakit, dengan kemampuan kita, dengan pengorbanan kita, nasabah puas dan kita diberikan lagi reward berupa nasabah baru 41 juta. Oke, tadi mengenai PMN teman-teman, saking hebatnya Prudensial. Dan ini masuk ketika saya telepon, saya kasih tahu, saya cerewetin karena teman-teman pihak rumah sakit, ya, dia sudah menyampaikan ini kritik untuk membangun ya buat PMN atau pihak-pihak yang terkait, karena tujuan ini adalah untuk semakin meningkatkan kepada nasabah-nasabah mereka, meningkatkan kepuasan kepada klien-klien kita, nasabah-nasabah kita. Jadi tidak ada unsur-unsur apapun untuk membuat pihak klien tersinggung atau apa, tapi untuk berusaha meningkatkan kinerja kita. Karena goal kita Prudensial adalah memberikan kepuasan kepada nasabah. Dan alhamdulillah sih ya, sejauh ini tingkat kepuasan kita, tingkat kepuasan nasabah kepada Prudensial itu luar biasa hebat. Karena mengapa? Kita berusaha untuk memberikan informasi sehingga kinerja mereka pun terangkat. Pada saat MRI torak, saya diinformasikan pada pihak rumah sakit sudah diberikan jam 7.41 pagi waktu WITA. Oke, dan diterima oleh pihak pihak PMN saat itu jam 2. Nah, disitulah teman-teman ada gap jam yang cukup lama. Tetapi karena kita berusaha menginformasikan mereka, mereka juga jadi teringat apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, inisial garantinya berjalan mulus gitu ya. Karena nasabah memang masih juga menunggu MRI-nya. Jadi hasilnya dan lain-lain, nasabah pun tidak komplain. Dan saya rasa pun tindakan yang sudah dilakukan PMN itu juga sudah sesuai dengan prosedur. Tapi karena kita berusaha untuk memberikan peningkatan kecepatan, maka kinerja PMN pun juga sudah cukup solid, sudah perlu diapresiasi. Itulah yang membedakan bagaimana kita dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mungkin agen-agennya, bahkan company-nya sendiri nggak tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita sudah sangat profesional, teman-teman. Nah, jadi ketika sudah keluar, MRI-nya tadi dia harus bayar sendiri. Saya sudah drill mereka, bonnya sudah disimpan. Nah, setelah initial garantinya keluar, klien saya masuk ke rumah sakit yang karena kakinya tersebut, terus disetujui teman-teman, 121 juta dibayarkan. Room makannya, masa tunggunya dibayarkan. Nih, saya ingin menyampaikan. Saat COVID ini, pihak rumah sakit akan melakukan tes swab COVID gitu ya, atau rapid test dan lain-lain. Itu masuk dalam pembayaran. Masuk dalam pembayaran sekali lagi. Semoga tidak putus-putus karena jaringan Anda jelek gitu ya, bukan jaringan saya. Itu dibayarkan COVID ya. Tetapi istri ya, pastikan juga istri teman-teman ya, ini selingan. Pastikan kalau yang nunggu itu istrinya istri yang utama, jangan yang siri, nanti repot. Takutnya mereka rebutan gitu ya. Saran aja sih ini ya. Istrinya harus melakukan juga tes COVID, rapid. Itu dibayar sendiri. Jangan ragu-ragu, jangan minta. Kalau ada yang bilang, wah ini dibayar enggak? Tegas, lugas, terpercaya. Katakan, tidak dibayar. Mohon maaf, lahir dan batin ya. Tidak dibayar. Tetapi kompensasinya, suami Anda kan yang memang yang TO, teranggung utama. Ya dialah yang harus ini. Toh hanya 150 kemarin rapid. Anda dibayarin seharinya aja 650.000. Nasabah, oh iya, thank you, gitu ya. Dibayarkan semua. Jadi pada saat sudah berlangsung inisial awal, final garantinya. Ini teman-teman, luar biasa. Pihak rumah sakit, saking percayanya mungkin dengan Prudensial ya, belum dapat approval dari Prudensial, rumah sakit ini sudah bilang, oke Pak Medi ya, namanya Pak Medi gitu ya. Pak Medi, sebenarnya si Pak siapa gitu, saya create aja tadi. Pak Medi, Anda boleh keluar. Padahal belum dapat jaminan. Nasabah saya sampai dak-dikduk, tidak percaya, dia shock. Masuk rumah sakit lagi gara-gara itu. Gitu ya, shock, gitu ya. Nah, bro, ini bener, gue sudah boleh pulang. Lah iyalah, Anda sudah dapat kartunya belum? Sudah. Ya sudah, Anda boleh pulang. Di situ ketika sudah pulang ke rumahnya, sudah sampai di rumahnya, bro, kok gue dak-dikduk ya? Takutnya nanti bayarnya gimana? Anda tidak berkhawatir. Padahal teman-teman saya belum mendapatkan jawaban. Ya, dapat approval-nya itu, final garantinya belum dapat. Saya bilang, nggak usah khawatir bro, kalau misalnya pihak rumah sakit sudah menyatakan keluar, Anda udah keluar gitu. Kalau misalnya nanti kemudian hari ditagih, ya pura-pura bego aja. Lah kenapa lu ngelepas gue gitu kan? Tapi pihak rumah sakit tidak mungkin akan melepas klien nih kalau urusan finansial belum beres. Oh, udah pasti. Oke? Akhirnya di situ setelah saya menyampaikan bahwa Anda sudah
dibayarkan, tiga saya dak-dikduk. Wah, kenapa nih gitu ya? Ini peristiwa menarik gitu ya. Saya jelaskan atau enggak ya, biar teman-teman tetap penasaran gitu ya. Ya udah deh, saya jelasin aja deh. Karena waktunya bentar lagi selesai gitu ya. Jadi karena ini klaimnya teman-teman memang Prudential sudah sangat mempunyai bonafiditas yang sangat tinggi gitu ya, dibayarkan. Langsung saya telepon, saya tanya gitu, pihak PMN, bilang, Pak ini bagaimana? Apakah sebelumnya jauh pagi sebelumnya itu seperti poin penjelasan saya bahwa saya selalu cerewet mengklarifikasi selain saya menelpon PMN, saya Suaranya hilang, Pak. Hilang beneran Orangnya juga nih. hilang. Ini Pak orangnya Kasim. juga hilang. Kalingan pohon rambutan nih kayaknya. Ada tuh. Pak Jimmy baru Pak masuk. Kasimnya hilang. Saya Suaranya paham, mana saya ya? paham. Memang suara saya seksi ya. Kebetulan nih para wanita ini kayaknya merasa kehilangan banget ketika saya tidak bersuara ya. Kalang pohon rambutan Pak Kasim. Saya paham kok, saya paham itu. Terima kasih teman-teman saya. Jangan nangis lah, saya akan kembali kepada saatnya nanti. Oke, jadi ketika sudah itu saya telepon pihak PMN, saya bilang, weh, ini bagaimana klaimnya gitu. Padahal saya sudah mengetahui pihak rumah sakit sudah membayar gitu. Oke Pak, masih dalam tahap ini Pak, evaluasi. Di sini teman-teman kembali kita sebagai agen mengetahui, setelah mengetahui informasi police enforce atau tidak, setelah mengetahui bahwa masa tunggunya sudah dilalui atau tidak, kita juga harus berpikir bahwa klaim ini apa? Apakah karena sakit atau kecelakaan? Nah, kalau sebabnya kecelakaan, teman-teman, tidak ada masa tunggu, oke? Tidak ada masa tunggu 1 bulan, tidak ada masa tunggu 3 bulan, tidak ada masa tunggu 1 tahun. Saat itu juga dibayarkan apabila klausulnya kecelakaan. Maka kasih tahu mereka, teman-teman, kalau nasabah, apabila Anda klaim yang ingin dibayarkan, kecelakaan aja, gitu. Coba celakakan diri Anda. Kalau mau tahu Prudential dibayar atau tidak, coba celakakan diri Anda. Ya, pasti dibayar. Nah, jadi saat itu banyak teman-teman nasabah saya serentak mencelakakan dirinya sendiri dan dibayarkan. Nah, cerita itu hanya dalam kondisi dongeng gitu ya. Jadi teman-teman, setelah saya dapat informasi klien saya bahkan sudah pulang ke rumah. Oke, prime saver itu nanti pertanyaan Katarina atau siapa tadi, nanti saya akan jawab. Terima kasih Pak Afi atas jawabannya. Prudential langsung melakukan pengecekan. Saya bantu ke pihak PMN. Pak, Bu, PMN yang luar biasa dahsyat, yes. Saya mengetahui bahwa Anda melakukan prosedur tahapan-tahapan SOP. Tapi saya sebagai agen yang sama, kita berdiri bendera yang sama, kita berdiri sejajar, tidak berhadapan. Saya ingin membantu Anda menginformasikan mengapa Anda harus bisa memberikan cepat. Karena saya informasikan, police enforce. Masuk rumah sakit bukan karena penyakit yang tidak diberikan masa tunggu. Polisi ini, nasabah ini masuk rumah sakit karena kecelakaan. Kecelakaan tidak perlu masa tunggu lagi. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa PMN ini, tolong langsung eksekusi, berikan jaminan bahwa nasabah pasti dibayarkan karena kecelakaan. Tidak ada masa tunggu, police enforce. That's it. Nah itulah teman-teman kecakapan kita dalam menguasai poin-poin yang apa yang harus kita ketahui sangat membantu kinerja kita. Jadi PMN mendapatkan informasi tersebut dan dia, oh iya benar juga, langsunglah nggak lama disetujui. Jadi saya plong, bahkan saya sudah mengetahui sih sebelumnya bahwa klien nasabah saya sudah dibayarkan. Karena tadi police enforce tidak masa tunggu dan masuk karena kecelakaan. Sebelum dijaminkan saja, sebelum masuk dapat inisial awalnya, saya sudah yakin, ya bahkan akan dibayarkan ini, tenang. Jadi teman-teman kalau bisa ya sarankan bilang, Pak, Bu, aduh jangan sakit karena penyakit lah, udah dikduk, lu kalau mau masuk karena kecelakaan aja deh, gitu ya. Ajeng ada rumah sakit mana saja kerjasama itu ada datanya di slide saya nanti, tetapi ada di virtual office itu yang ada aktual di handphone Anda, jawabannya ada. Ya, dunia dalam genggaman Anda. Mengenai tadi apa ya? Siapa yang menanyakan tadi? Saya baca sedikit deh karena sudah mau habis nih. Kalau nasabah pakai prime saver, maka seperti resiko sendiri. Jika setiap nasabah masuk rumah sakit, maka nasabah menanggung 5 juta dari total tagihan. Maka sebaiknya tidak perlu pakai prime saver. Oh, ini jawaban Pak Afi ya, pertanyaan. Pakai hemat premi tidak bayar. Padahal hemat preminya tidak seberapa. Oke, itu adalah jawaban ya. Semoga sudah terjawab Bu ya.
Mengapa saya di tim kami ya, DE2, atau juga khususnya pribadi dari saya sendiri, tidak pernah menyarankan untuk memakai server tersebut, prime server tadi. Karena kita harus membayar. Nah, jadi itu sih alasan pribadi kita. Oke, teman-teman, saya lanjut. Berikutnya Pak Ali. Pak Ali, slide berikutnya Pak Ali. Oke, Ajeng, itu menjawab pertanyaan Anda. Tadi sudah ada. Dan ini adalah pengecualian penyakit yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak berlakunya polis atau pemulihan polis. Ini pastikan mereka paham. Ya, teman-teman, sampaikan ini semua. Jangan sampai mereka nanti akan menyalahkan kita. Bikin sesuatu improvisasi apa yang membuat Anda akan aman nantinya. Ini adalah penyakit yang dikatakan terjadi di 12 bulan pertama sejak disetujui dan atau sejak pemulihan polis. Pak Ali, berikutnya Pak Ali. Oke, stop di situ. Ya, Ibu Erli, kecelakaan itu ya, memang bukan sifatnya automobil, accident ya. Bukan berarti kecelakaan dalam automobil atau kendaraan. Tetapi kecelakaan yang disebabkan benturan dari luar. Seperti misalnya Anda jatuh dari genteng karena mau betulin genteng gitu ya. Atau Anda lagi iseng daripada baca handphone terus Anda naik pohon kelapa, Anda jatuh. Itu juga kecelakaan. Tetapi tidak kecelakaan seperti wanita hamil karena berhubungan gelap. Itu tidak di cover ya. Jadi teman-teman mungkin ada di materinya di polis ada itu ya. Jadi terjadi karena benturan atau apa, bukan hanya karena automobil accident, tetapi sifatnya terjadi benturan dari luar. Misal jatuh di kamar mandi gitu ya, atau jatuh di ranjang gitu karena tempat tidurnya sempit. Nah itu yang nah, ini adalah daftar-daftar yang saya buat di tahun lalu karena saat saya buat saya lupa bahwa di virtual office itu ada. Oke Pak Ali, berikutnya. Pak Ali. Ya, teman-teman, ini adalah tabel manfaat Pro Hospital Sugicare Plus dalam ribuan rupiah. Bagi para agen baru, ini adalah tipe PHS atau rider lain yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Ya, sudah kita tinggalkan karena ini ada keterbatasan. Anda bisa membahas bagaimana ininya. Kalau klaim nasabah masih tipenya PHS, maka disesuaikan dari harga kamarnya. Kalau di sini tidak ada yang namanya prorata, tetapi hanya membayar selisihnya. Walaupun mungkin prorata juga adalah membayar selisihnya, tetapi bukan dikarenakan ketentuan pilih kamar atau tidaknya, dan tidak berhubungan dengan lain-lainnya. Kalau terjadi selisih bayar di PHS, tidak akan sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi di prorata pada saat PPh plus. Kalau misalnya terjadi di sini, mungkin nasabah masih bisa mengakomodasinya ya. Tapi kalau di PPh plus, itu repot kalau Anda tidak melakukan pengamanan. Jadi untuk masalah PHS, pertama dibayar sesuai kamar, biaya dokter operasinya itu juga masih ada plafon-plafonnya. Jadi Anda harus bisa mengevaluasi. Kita akan membayarkan sesuai dengan apa yang ada di tabel tersebut. Sisanya Anda bayar sendiri. Oke, berikutnya Pak Ali. Pak Ali. Berikutnya ini adalah tabel Prime Healthcare. Anda bisa melihat tadi perbedaannya, dibayarkan sesuai dengan tagihan. Apa-apa semuanya dibayarkan sesuai tagihan. Biasanya yang mahal itu ya teman-teman ya, adalah biaya operasinya. Mungkin biaya sewa ruang operasinya, obat-obatannya. Nah, kabar baiknya di PPh Plus ini semua dibayarkan sesuai tagihan. Bahkan teman-teman, biaya pendamping itu ada 600.000, 650.000, dan bahkan sampai dengan 1,2 juta. Berdasarkan sesuai dengan plan-plannya. Bu Ida Suwarni, di situ ada masa tunggu penyakit-penyakit ya Bu ya, seperti kayak misalnya cancer gitu, gagal ginjal. Di situ ada Bu, Anda bisa mencarinya sendiri dalam masa 3 bulan itu atau buka polisnya ya. Jadi di situ ada tertera semuanya. Anda tidak perlu harus khawatir, Anda bisa baca-baca nanti. Tetapi yang saya ingin tekankan, masa tunggunya ini yang penting.
Ya, ada masa tunggunya yang penting sejak kapan diberlakukan, itu yang lebih penting dibandingkan Anda detailnya. Dan Anda juga tidak perlu khawatir sebenarnya apakah hafal atau tidak itunya. Saya juga tentunya tidak hafal, walaupun saya ini agak lumayan IQ-nya tinggi gitu ya. Tapi kadang-kadang ya saya belajar jadi tukang Gojek, tukang bemo aja. Ngelesnya juga saya tinggikan gitu selain IQ saya. Dibayar sesuai dengan tagihan, baik itu dari kamar, dokter, biaya lain-lainnya, semuanya ada. Ini adalah kabar baiknya. Ya. Juga ada tambahan-tambahan batas manfaat asuransi tahunan awal yang 2 miliar, 3 miliar. Teman-teman itu jangan sampai salah ya, apa yang disebut dengan full limit booster. Dalam setahun itu Anda bayarkan semuanya. Hanya di mana yang mendapatkan tambahan 10% ketika tidak ada klaim itu yang membedakan. Jadi kalau untuk tambahan 10%, apabila dalam tahun berjalan, tidak ada klaimnya itu ditambahkan dari batas manfaatnya. Misalnya, bronze B 3 miliar, itu dapat tambahannya 10 miliarnya itu. Oke? Ya, Ibu Ida, sama-sama. Anda bisa cek sendiri ya, mana-mana saja. Nah, untuk mendapatkan tabelnya ini, Anda bisa mengisi waktu, pelajari apa saja. Anda poin-poinnya, tetapi yang pasti, sesuai tagihan itu adalah di poin-poin penting, di mana biaya rumah sakit yang sangat tinggi karena di poin-poin tersebut kayak biaya kunjungan dokter, biaya tindakan bedah, biaya aneka perawatan, biaya perawatan sebelum dan sesudah rawat inap, itu mahalnya luar biasa. Oke, banyak sekali poin-poin yang sudah sangat membantu kita. Lalu berikutnya, ini adalah slide saya terakhir teman-teman ya. Hadapi dengan kepala tegak. Ya, jangan nunduk, karena ketika kita nunduk berarti kita kalah. Ketika pemain sepak bola meninggalkan lapangan, mereka tertunduk karena mereka kalah, karena mereka sedih, gitu ya, karena mereka kehilangan hak-hak yang ini. Kita harus tetap tegap, karena pihak prudensial tidak akan pernah melanggar komitmennya. Apa yang sudah ada tertuang di polis itu pasti akan dibayarkan. Ya, jadi mengapa saya sendiri sebagai agen merasa aman, nyaman bahwa saya berada di bawah payung yang sangat kuat. Saya tidak akan sengsara ketika terjadi proses ini ya, perseteruan lah atau adanya kekecewaan. Saya yakin bahwa saya sudah berada di payung yang kuat, kokoh. Jadi ketika klaim ditolak, ya saya akan tegak, biar bagaimanapun tegak. Kecuali leher saya patah gitu ya, amit-amit ya. Itu juga saya beliin kayu, saya tegakin gitu ya. Klaim yang ditolak, ada yang bersifat permanen atau bisa banding. Nah, itu kabar baiknya. Apabila permanen ya karena memang, misal, polis lapse, bagaimana mau dibayarkan. Ridersnya tidak ada, bagaimana mau dibayarkan. Oke, terus tadi penyakitnya belum kena, masa tunggunya belum lewat, ya bagaimana mau dibayarkan. Jadi mengapa Anda harus luas, Anda harus tegas. Jangan takut teman-teman. We are ladies and gentlemen, serve ladies and gentlemen. Jadi lakukan itu, berprinsip seperti itu. Dan apabila klaim itu ditolak, kita bisa banding. Kita bisa menjadi seperti seorang pengacara. Salah satu background hukum, Anda bisa mengaplikasikan keilmuan Anda di kampus dalam bidang industri yang berbeda. Sediakan semua dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung mengapa kita bisa banding. Klaim saya pribadi ada 2 sebenarnya, tapi karena waktu sebentar lagi habis, saya ingin sampaikan saja yang di Makassar, sakit jantung, total 106 juta, saat itu nasabah, karena jantung ya teman-teman ya, jantung itu dikecualikan dalam waktu 1 tahun pertama. Oke, semenjak polis disetujui dan semenjak polis enforce kembali. Saya kaget ketika saya telepon, loh kok apa ada kesalahan saya gitu ya? Mengapa kok dibayarkan PHS? Walaupun saya sudah senang. Karena saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban kalau misalnya, loh katanya begini, kata begitu. Saya sudah menyiapkan argumentasinya lah yang masuk akal. Nah dari situ ketika saya sudah mempunyai build my confidence, saya tidak gundah gulana seperti habis ditinggal kekasih gitu ya. Saya sudah siapkan semuanya, langkah-langkah apa. Nah, ketika berjalan dengan waktu, memang klaim jantung ini ternyata harus dibayarkan sesuai dengan PHS-nya. PPH-nya ya, nasabah tersebut ada PPH plus. Dia tidak dibayarkan dengan suara PPH. Oh, saya pusing 7 keliling gitu ya, saya minum Panadol beres.
Akhirnya saya pelajari ada apa nih, mengapa ini. Setelah saya flashback tarik, ternyata ada kesalahpahaman, bukan, terjadi apa ya, administrasi di prudensialnya. Inilah teman-teman hebatnya. Walaupun prudensial hebat, ada juga kesalahan. Tetapi hebatnya prudensial mengkoreksi itu dan mempertanggungjawabkan komitmennya. Ketika saya tahu, bilang, waduh kok begini, saya yakin, saya flashback lagi cari. Saat itu nasabah saya memang mendapatkan campaign PPH Plus. Yang artinya proses transformasi dari PPH Plus menjadi PPH Plus itu tidak dikecualikan masa tunggunya. Semuanya lampu hijau, tidak dikenakan masa tunggu. Nah, karena rekomendasi saya juga saat itu saya bilang, jangan matikan polis Anda. Pertahankan selama 1 tahun untuk mengantisipasi masa tunggu 12 yang apabila terjadi. Nah, untung jaring keduanya aman. Singkat cerita dibayarkan sesuai dengan sesuai PHS, ada selisih hanya 6 juta. Di situ saya tidak mau putus asa, saya harus perjuangkan karena saya percaya bahwa nasabah ini mempunyai haknya dan saya percaya prudensial akan membayarkan komitmennya. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, semua dibayarkan, selisihnya diganti dalam proses yang relatif cepat. Selisih tadi dibayarkan. Prudensial mengatakan, iya Pak, mohon maaf, memang nasabah berhak untuk mendapatkan PPH Plus. Widih, luar biasa teman-teman. Ya, dibayarkan semua komitmen yang ada selisih tadi. Oke, jadi apabila klaim itu tidak sesuai karena satu hal, lakukan langkah-langkah preventif apa yang bisa membuat kita mengajukan klaim tersebut. Karena prudensial akan membayarkan apabila memang sesuai dengan SOP. Oke, teman-teman, singkat akhir kata, sebagai agent, tentukan kita kadang alfa dalam melaksanakan tugas sebagai agen yang bisa menyebabkan terjadinya penolakan suatu klaim. Tentunya hal ini akan merugikan hak nasabah dan membuat kita tidak nyaman atas kejadian tersebut. Hadapi masalah tersebut dengan kepala tegak dan jadikan sebagai pengalaman untuk memperbaiki kinerja kita. Tugas kita sebagai agen asuransi itu mulia, membantu orang dalam kesulitan. Oke, teman-teman. Itulah adalah akhir statement saya, tapi saya sedikit memberikan apa yang tadi saya ingin sampaikan. Klaim itu menarik. Klaim bisa membuat kita seperti berada di roller coaster. Kita bisa dak-dikduknya setengah hidup, ya, bukan setengah mati, kalau mati ngeri, ya, atau mendapatkan tambahan rezeki. Baik itu rekomendasi berupa next client atau berupa uang tunai. Selama saya klaim, saya mendapatkan pemberian, walaupun saya nggak tahu ini apakah melanggar etika atau tidak, saya sudah berusaha menolak. Ya kan teman-teman? Tapi apakah ketika nasabah insist, atau langsung transfer ke saya ini, ya bagaimana caranya? Kadang kalau kita menolak rezeki, ya masa rezeki dari atas kita tolak gitu ya. Karena keprofesionalitasan kita, karena nasabah menganggap kita cakap dalam melaksanakan tugas kita, seperti budaya orang Indonesia. Orang Indonesia adalah salah satu survei ya, teman-teman ya, biar Anda bertambah pengetahuannya. Orang yang generous, orang yang baik hati, orang yang suka memberikan tip. Bahkan ketika kepada pihak itu ya, kadang ngasih tip, orang nggak boleh itu ya, gratifikasi. Nah, kita diberikan uang. Saya mendapatkan 6,5 juta. Itu adalah hasil dari yang saya berikan kepuasan dan nasabah terima, ya oke. Saya anggap sebagai bentuk untuk meningkatkan kinerja saya berikutnya. Jadi teman-teman, apabila Anda mendapatkan kesulitan di proses klaim, jangan khawatir, Anda bisa memperbaiki. Karena bukan Anda saja, saya pernah mengalami penolakan di awal-awal saya sebagai agen. Tapi sampai dengan saat ini, teman-teman, saya sudah banyak membantu dan itu adalah salah satu bentuk kepuasan kita sebagai agen selain mendapatkan komisi dari perusahaan kita. Ya, juga ada nasabah klien saya, teman saya Nina, itu berobat di Singapura. Gara-gara push up, teman-teman, robek ototnya. Dibayarkan 45.000 ringgit Malaysia. Totalnya kalau dirupiahkan 155 juta. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, berbahagialah Anda bisa berada di perusahaan yang hebat, kuat, dengan komitmen tinggi, dia akan membayarkan klaim-klaim semua nasabah. Tidak perlu ada rasa takut bahwa Anda akan ditinggalkan ketika Anda sudah bela mati-matian di awal. Karena Prudential is the name you can trust. Always listening, always understanding, and take action. Terima kasih dan selamat pagi. Makasih Pak Kasim. Oke teman-teman, Terima kasih, Pak. sama-sama Ibu.
Kalau misalnya ada mau Sukses bertanya, selalu, sehat-sehat. Terima kasih ya Pak Terima kasih, Kasim. Pak. Selamat pagi. selamat. Terima kasih, Pak. Kita akan bertemu lagi di pembacaan produksi teman-teman ya. Jangan hilang gitu aja. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Semoga membantu. Selamat pagi dan sukses selalu. Pagi, Pak. Selamat Pembagian pagi. produksi sini, Pak. Terima kasih. Pagi. Oh ya teman-teman.